Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak hebat, kita kembali lagi belajar pada pembelajaran IPA kelas 4, tema 8, daerah tempat tinggalku, pada subtema 3, bangga terhadap daerah tempat tinggalku. Sebelumnya, Bapak tidak bosan-bosan mengingatkan kalian untuk berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran hari ini bisa berjalan dengan lancar dan sesuai harapan kalian. Oke, kita lanjutkan. Tujuan pembelajaran. Siswa dapat menjelaskan hubungan antara gaya dan gerak. Siswa dapat menjelaskan mengenai hubungan antara gaya dan gerak melalui pengamatan dalam kehidupan sehari-hari. Menjelaskan perbedaan gaya dan gerak. Sebelum kita masuk pada penjelasan materi ini, alangkah lebih baiknya kita simak contoh berikut ini. Siti dan Lani bermain sepeda di taman dekat tempat tinggal mereka. Siti dan Lani bersyukur karena tempat tinggal mereka dekat dengan taman. Mereka bangga dengan lingkungan taman. Taman bersih, terbebas dari sampah. Saat bermain sepeda, Siti memboncengkan Lani. Tiba-tiba, ban sepeda Siti bocor. Lani pun turun dari boncengan sepeda. Mereka akan membawa sepeda ke bengkel. Siti menuntun sepeda dan Lani mendorong sepeda dari belakang. Sepeda pun bisa bergerak maju. Nah, itulah contoh hubungan gaya dan gerak benda. Bagaimana contoh hubungan gaya dan benda yang lainnya? Mari kita ikuti penjelasan berikutnya. Menjelaskan perbedaan gaya dan gerak. Sebelumnya, Bapak ingatkan bahwa materi ini di subtema 2 sudah kalian pelajari. Namun, kali ini kita akan lebih menguatkan kembali agar pemahaman kalian lebih paham. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak peristiwa yang menunjukkan bahwa ada hubungan antara gaya dan gerak. Berikut beberapa contoh hubungan gaya dan gerak. 1. Gaya memengaruhi benda diam menjadi bergerak. Contohnya, mengayuh sepeda, menendang bola, membuka dan menutup pintu. Yang kedua, gaya memengaruhi benda bergerak menjadi diam. Contohnya, memberhentikan laju mobil, menangkap bola, mengerem sepeda. 3. Gaya memengaruhi perubahan bentuk benda. Contohnya, membuat mainan atau kerajinan dari plastisin, membuat guci dari tanah liat. Nah, itu sama ya, tanah liat bisa dirubah. Oke. Yang keempat, gaya memengaruhi perubahan arah gerak benda. Contohnya, melambungkan dan memukul bola, memutar arah mobil yang dikendarai. Materi selanjutnya yaitu pengaruh gaya terhadap gerak dan bentuk benda di lingkungan sekitar. Ayo, amatilah beberapa peristiwa berikut ini. 1. Anak bermain ketapel. Bermain ketapel dilakukan dengan menarik karet dan melepaskan karetnya. Gaya yang digunakan berupa tarikan. Pengaruh gaya terhadap gerak pada peristiwa ini adalah gaya memengaruhi benda diam menjadi bergerak. Saat tarikan karet dilepaskan, maka dorongan pada karet menyebabkan kerikil menjadi terlempar
atau bergerak. Nah, bisa kalian lihat contohnya pada gambar di samping. Kita lanjutkan. Kedua, paman menimba air. Pengaruh gaya terhadap gerak pada peristiwa ini adalah gaya memengaruhi benda diam menjadi bergerak. Saat menimba air, paman menarik tali timba agar ember dapat bergerak ke atas. Nah, tarikan pada tali timba disebut gaya. Maka ember yang tadinya diam menjadi bergerak. Lanjut, yang ketiga, perajin membuat gerabah. Pengaruh gaya terhadap gerak pada peristiwa ini adalah gaya memengaruhi perubahan bentuk benda. Gerabah terbuat dari tanah liat. Saat membuat gerabah, perajin melakukan gaya dalam mengubah tanah liat, sehingga tanah liat tersebut menjadi gerabah. Nah, gerabah itu adalah suatu kerajinan yang terbuat dari tanah liat. Oke, materi pembelajaran IPA pada hari ini dari awal sampai akhir Bapak cukupkan sekian. Mudah-mudahan kalian paham dan tidak lupa kalian harus tetap membaca-baca lagi buku sumber yang relevan. Dan Bapak ucapkan terima kasih, tetap jaga kesehatan dan rajin belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.